Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? Okay, I'm fine too, thank you. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Miss Septi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik 3B subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me and knowledge and good comprehension. Amin. Nah, silahkan disimak video pembelajarannya sampai selesai anak-anak. Baik anak-anak hebat, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang paragraf. Ada yang tahu paragraf itu apa anak-anak? Ya, paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pikirannya sehingga membentuk suatu topik atau tema pembicaraan. Nah, itu yang dimaksud paragraf. Ciri-ciri paragraf yaitu yang pertama, kalimat pada baris pertama terletak agak dalam, yakni berjarak 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Untuk kalimat pada baris selanjutnya biasanya lebih maju dari kalimat pada baris yang pertama. Lalu yang kedua, paragraf memiliki dua jenis kalimat, yakni kalimat utama dan kalimat penjelas. Hewan dimanfaatkan manusia karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dimanfaatkan untuk tenaganya atau tenaga dari hewan itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya kuda. Kuda untuk menggerakkan alat transportasi delman dan gerobak. Lalu kerbau dan sapi. Kerbau dan sapi digunakan untuk membantu petani membajak sawah. Dan ada anjing untuk menjaga keamanan lingkungan dari tindak kejahatan. Lalu untuk dijadikan bahan makanan dan minuman, contohnya sapi dan daging kambing diambil kulit, daging dan susunya. Lalu ayam diambil daging dan telurnya. Yang ketiga untuk kesenangan, contohnya untuk hiasan ya. Contoh binatangnya ada ikan hias, burung, kelinci, kucing, dan beberapa hewan peliharaan lainnya. Baik anak-anak, selain tadi kita belajar tentang paragraf, di sini kita juga akan belajar tentang kata ganti iya dan nya. Di sini yang pertama ada kata iya dan nya merupakan kata ganti orang. Jumlahnya satu orang. Kata iya dan nya menggantikan nama diri orang yang dibicarakan. Contohnya, Bella pandai menyanyi, suaranya merdu sekali. Ahmad murid baru di kelasku, dia pindahan dari Bandung. Yang pertama, tadi Bella pandai menyanyi, suaranya. Nah, suaranya menggunakan nya. Itu menggantikan Bella. Lalu Ahmad murid baru di kelasku, ia pindahan dari Bandung. Nah, ianya adalah menggantikan Ahmad. Lalu yang kedua, kata gantinya digunakan juga untuk menggantikan sesuatu yang bukan orang, misalnya hewan. Ayah memotong seekor ayam jago. Dagingnya akan dibuat opor. Nah, di sini dagingnya nya itu menggantikan ayam yang dipotong oleh ayah. Lalu yang ketiga, kata gantinya dapat digunakan juga untuk menggantikan kata Tuhan.
Penulisan kata gantinya untuk nama Tuhan ditulis dengan huruf kapital N-nya ya. Contohnya, Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Kuasanya tiada yang dapat menandingi. Nah, nya di sini ditulis dengan N-nya huruf kapital dan nya menggantikan kata Tuhan. Oke anak-anak, kita pasti akan merasa senang ya jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Nah, bersikap baik kepada sesama manusia itu termasuk bentuk pengalaman Pancasila loh anak-anak. Tepatnya pengalaman sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik anak-anak, berikut ini adalah pengalaman sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menghormati orang lain, saling menolong sesama teman, tidak membeda-bedakan suku dalam berteman, bersikap adil terhadap makhluk lain juga termasuk sila kedua dari Pancasila. Nah, itu beberapa pengalaman dari sila kedua Pancasila. Jangan lupa untuk kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian ya anak-anak hebat. Karena dengan menerapkan sila kedua Pancasila, maka kita akan hidup dengan rukun dan bahagia. Nah anak-anak, di matematikanya kita akan belajar tentang sifat pertukaran perkalian. Ada yang tahu perkalian itu apa? Ya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Di sini ada contohnya ya. Ada 3 piring yang berisi 3 apel. Setiap piring berisi 7 buah apel. Banyak apel seluruhnya dapat dihitung dengan cara 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 21. Bentuk 7 ditambah 7 ditambah 7 menunjukkan penjumlahan angka 7 banyaknya ada 3 kali. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 7 dapat ditulis menjadi perkalian 3 kali 7. 7-nya dari 7 buah apel dan 3-nya adalah 3 piring. Lalu 3 dikali 7 21. Mengenal sifat-sifat dalam perkalian. Nah, anak-anak, dalam perkalian ada beberapa sifat. Yang pertama, pertukaran kumulatif. Pertukaran kumulatif meskipun letak kedua bilangan ditukar tempatnya, hasil perkalian tetap sama. Maka perkalian mempunyai sifat kumulatif atau pertukaran. Misalnya 3 dikali 5 sama dengan 5 kali 3, hasilnya sama-sama 15. Jadi 3 dikali 5 itu sama aja 5 dikali 3. Lalu yang kedua, sifat pengelompokan asosiatif. Menurut sifat pengelompokan pada perkalian, hasil perkalian akan tetap sama jika dikerjakan dari mana saja. 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan itu sama saja ketika 2. Lalu 3 dikali 5 hasilnya pun akan sama, 6 dikali 5 lalu 2 dikali 15 hasilnya sama-sama 30. Jadi 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Lalu sifat penyebaran distributif. Sifat ini digunakan untuk menguraikan suatu kalimat matematika. Di bawah ini ada contohnya. Tapi yang akan kita pelajari hanya sifat pertukaran kumulatif. Kurang lebihnya di kesempatan kali ini anak-anak, kalian cukup tahu untuk beberapa sifat dalam perkalian. Nah, baik anak-anak, silahkan perhatikan gambar bebek yang ada di layar kalian. Yang A
itu ada 2 bebek dalam satu kotak ya. Lalu banyaknya kotak ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali 2. 5-nya dari banyaknya kotak, lalu 2-nya dari banyaknya bebek di dalam satu kotak. Lalu akan sama saja ketika gambar yang di bawahnya. Ada 2 kotak, setiap kotaknya berisi 5 gambar bebek. Nah, penulisan lambangnya adalah 2 dikali 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 2 kali 5. Hasilnya sama-sama 10. Nah, baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk menutup pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.